Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Netmarks Indonesia. Jadi di mana ini adalah podcast pertama dari kita. Bersama gue, Habibah Nabilah, Marketing Eksekutif dari Netmarks Indonesia dan juga sebagai podcaster kali ini. Jadi di channel podcast ini, kita akan selalu membahas mengenai segala bentuk informasi tentang IT. Oke, jadi sebelum kita mulai podcast kita kali ini, gue mau kenalin sedikit nih, siapa itu Netmarks Indonesia. Jadi Netmarks Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang IT solution provider, dibangun untuk menyediakan teknologi solution untuk membantu para customer dalam memajukan bisnisnya. Oke, jadi sebenarnya IT solution seperti apa sih yang dimiliki oleh Netmarks Indonesia? Oke, jadi Netmarks Indonesia ini memiliki atau menyediakan solusi yang pertama, menyediakan solusi IT infrastructure yang terdiri dari network infra, kemudian juga ada server storage, dan juga masih banyak lagi. Kemudian juga kita menyediakan solusi iCraver. Apa sih itu iCraver? Oke, jadi sebenarnya iCraver ini merupakan solusi package atau singkatan dari Industrial Internet of Things, kemudian yang kedua ada cloud, kemudian juga ada RPA, kemudian juga ada Artificial Intelligence, Virtual Assistant atau chatbot, e-learning atau Learning Management System, dan juga ada reality yang terdiri dari VR, AR, dan juga mixed reality. Kemudian kita juga menyediakan solusi cyber security dan juga maintenance support. Oke, nah itu dia perkenalan singkat dari Netmarks Indonesia. Jadi dalam podcast ini gue sih sebenarnya nggak sendirian loh. Jadi di sini gue bakal ditemenin sama Juang. Dia adalah digital marketing dari Prima Cyber Solusi yang merupakan sister company dari Netmarks yang bergerak di bidang cyber security. Silakan Juang. Halo. Thank you banget nih yang udah undang gue untuk join podcast Netmark kali ini ya, Bib. Thank you sekali lagi. Oke, halo Juang. Waduh, kita dong yang harusnya terima kasih nih karena lo udah mau nyempetin waktu lo buat nemenin gue diskusi podcast kali ini. Santai. BTW ini sebelum kita mulai, boleh jelasin tentang Prima Cyber Solusi nggak? Sedikit nggak nih, Bib? Boleh. Silakan. Oke, thank you atas waktunya nih, Bib, yang dikasih ke gue. Jadi sebelumnya, gue mau ngejelasin Prima Cyber Solusi itu apa. Jadi, Prima Cyber Solusi adalah perusahaan teknologi informasi yang memfokuskan diri pada cyber security dengan layanan unggulan yaitu Threat Intelligence, ICS atau OT Security, dan Security Operation Center. Sehingga Prima Cyber Solusi bisa banget bantu perusahaan kalian dari sisi keamanan data, informasi, hingga sistem perusahaan nih. Gitu, Bib. Oke, thank you banget Juang penjelasannya. Jadi Prima Cyber Solusi ini benar-benar menyediakan solusi yang tepat ya untuk cyber security. Iya dong. Oke. Oke, jadi untuk topik podcast kita kali ini kayaknya seru deh kalau bahas tentang cyber security nggak sih? Apalagi gue juga udah ngundang temen yang pas banget nih buat bahas cyber security. Kenapa kalau misalkan ditanya, kenapa sih lu pengennya tuh ngambil topik cyber security gitu loh? Karena kan sekarang kita lagi ada di situasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat nih ya, atau PPKM. Nah, jadi Ya, PPKM betul. ini sendiri juga udah ngebuat hampir 75% karyawan di Indonesia ini untuk WFH. Otomatis orang-orang yang kerja dari rumah atau WFA pasti kerja menggunakan koneksi internet pribadi nggak sih? Mau dia kerja dari rumah kek, ataupun kerja di tempat lain. Nah, jadi sebenarnya saat kita kerja dari rumah, kita kan nggak tahu nih sebenarnya koneksi atau jaringan internet yang kita gunain tuh sebenarnya secure atau enggak ya kan? Jadi jaringan yang nggak secure ini tentu aja pasti bisa bikin hacker atau mungkin virus tuh mudah masuk nih ke endpoint kita. Bahagia banget deh kalau misalkan laptop atau device gue atau mungkin teman-teman yang lain nih sampai kena ransomware gitu ya. Amit-amit banget kalau misalkan sampai data rahasia perusahaan kita ke-leak to public atau bahkan diambil sama hacker buat jaminan, jangan sampai deh ya. Oke, by the way kalau gue nggak salah ya, ternyata ada juga ya hacker yang nggak jahat. Biasanya kan yang gue tahu tuh sebenarnya hacker itu sifatnya merugikan nggak sih? Karena bagi gue hacker ini sendiri adalah kata-kata atau konotasi yang negatif gitu.
Ya bener banget. Sebenarnya tuh nggak semua hacker semuanya tuh jahat atau memiliki motif jahat gitu. Sebenarnya jenis atau tipe hacker itu sendiri kalau kalau boleh gue jelasin itu ada tiga. Yang pertama adalah black hat hacker, yang kedua adalah white hat hacker, dan ketiga adalah gray hat hacker. Gitu, Bib. Jadi Hmm. ada tiga Hmm. jenis hacker nih yang emang ada di dunia saat ini seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya emang ada 3 jenis tipe hacker ya? Oke. Bisa dijelasin nggak sih perbedaan dari 3 tipe ini tuh apa aja? Bisa banget dong. Pertama, kita membahas tentang ini kali ya, black hat hacker dulu, di mana jenis dan tipe ini mungkin orang-orang awam juga udah pada tahu dan sering nemuin, yaitu hacker yang memiliki motif jahat seperti itu. Tipe hacker ini biasa banget ditemuin, entah itu yang paling gampangnya berusaha hacking Instagram, email, atau sosial media lainnya. Lo pernah nggak sih di email lo atau Instagram lo itu berusaha di-hack sama Iya, seseorang iya, gitu, iya, bener, 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 email bener. Oh, iya, iya, gitu. bener banget. Oh, gitu, gitu. Itu kayak contoh simpelnya gitu ya, Ya, tentang ya, black hat hacker. Oke, oke, ya. oke. Yang kedua adalah white hat hacker. Nah, ini merupakan hacker yang memiliki tujuannya kayak Prima Cyber Solusi nih, yaitu Hmm. kebaikan. Karena tugas dari mereka adalah mencari celah atau kebocoran dari sebuah sistem, entah itu situs atau aplikasi, dan langsung memberikan solusinya nih. Jadi tipe white hat ini adalah hacker penting yang perlu dimiliki oleh seluruh institusi yang memiliki data yang sensitif. Gitu, Bib. Oh, Langsung aja oke, kali ya. oke, oke, Yang oke, terakhir oke. ya. Boleh, boleh, boleh. Yang terakhir ada grey hat hacker, yaitu tipe yang tidak akan pernah bisa dipercaya. Kalau di kita nih, di Prima Cyber Solusi, kita Mhm. nyebutnya sebagai two-face. Seperti Mmm. itu. Jadi mereka memang punya double job dalam tanda kutip, yaitu job pertama adalah mereka melakukan keamanan dari sebuah institusi, tetapi di sisi lain dia juga masih melakukan kejahatan nih, seperti itu. Ini Mmm. tipe grey hat hacker ini yang sangat sulit dipercaya Mhm. bagi Mhm. bagi IT dan divisi kayak kita nih, kayak gitu, Bi. Oke, oke. Jadi gitu ya perbedaan dari ketiga jenis hacker ini. Mungkin nggak cuman gue aja kali ya, mungkin teman-teman yang lain yang mungkin bakal dengerin podcast ini tuh pasti pengen lebih tahu nih contoh aktor dari setiap jenis hacker ini gitu. Yang pasti apa sih motif yang nyebabin mereka ingin melakukan serangan hacking gitu. Lu bisa nggak sih kasih contohnya ke kita? Oke, wah ini pertanyaannya menarik banget nih dan gue juga di tim juga sering ngobrol soal ini. Jadi gue mau ngebahas pertama dengan white hat hacker dulu kali ya. Jadi Boleh, seperti boleh. yang gue jelasin tadi, si white hacker ini adalah hacker yang tidak merugikan. Justru Mhm. hacker ini membantu institusi untuk terbebas dari adanya celah atau kebocoran sistem yang bisa disusupi oleh para hacker yang berniat jahat nih, Bib. Contohnya, Mhm. contoh gampangnya adalah Nosa Sandi. Tahu, tahu, Mhm. tahu Nosa Tahu, tahu. Sandi? Kayaknya gue pernah Oke, denger deh, kayaknya gue pernah denger deh. nah Oke, ya. oke. Mhm. Jadi si Doi ini nih, si Doski, Mhm. seorang white hat hacker muda asal Indonesia nih. Nosa Mhm. merupakan seorang bug hunter dan Nosa juga berhasil menemukan bug pada sistem di Google dan akhirnya dia dibayar oleh pihak Google atas keberhasilannya tersebut. Seperti itu, Bi. Gitu. Gila, keren ya. Keren banget, sumpah keren. Berarti emang anak muda Indonesia nih yang sangat-sangat membanggakan ya. Iya, benar benar banget. Kita sebenarnya dari sisi IT sih nggak terlalu jauh ya Hmm. dengan luar negeri gitu. Jadi Benar-benar. anak muda Indonesia dapat diandalkan lah seperti itu. Betul banget sih, Langsung betul. ke contoh selanjutnya nggak, Beb? Boleh, boleh, boleh. Lanjut. Oke, contoh selanjutnya ada kita ngebahas black hat hacker. Wah, ini Hmm. sih banyak banget sih kalau misalkan gue kulik satu-satu mungkin bakal satu bab skripsi kali ini. Jadi langsung aja. eh yang paling jelas black hat hacker ini adalah hacker yang memiliki motif jahat atau tujuan jahat, entah itu mendapatkan informasi rahasia dari sebuah perusahaan ataupun biasanya menjual kebocoran data itu atau hasil hasil dari peratasan dia ke dalam deep web dan
dark web seperti itu. Contohnya kita ngebahas tentang Vladimir Levin yang ngebobol Citibank. Terus yang kedua adalah Albert Gonzalez yang kalau nggak salah dia nyuri lebih dari 130 juta kartu debit dan kartu kredit di Amerika deh. Dan yang ketiga tuh ada nama hacker yang anonimus, tapi dia menyebutkan dirinya sebagai Astra. Dia nyuri berbagai macam informasi seperti desain senjata, desain pesawat terbang, dan lain-lain dari perusahaan militer yang kalau nggak salah namanya France Dassault Group deh. Jadi lihat deh, berarti memang cyber security dalam sebuah institusi itu benar-benar harus diterapin banget dan dimonitoring secara berkala agar hacker-hacker kayak gini tuh nggak memiliki celah untuk untuk merugikan perusahaan kita gitu. Iya Ya benar, kan? untuk nggak bisa masuk lah ya gitu. Ya betul. Mhm. Selain kita ngomongin rugi atas finansial, of course, karena Mhm. data kita leak dan dijual atau mereka Mhm. minta tebusan, tapi juga Betul. kita kerugiannya tuh dalam customer trust nggak sih? Iya Dalam benar dalam banget sih. bisnis kan susahnya kan memaintain sebuah kepercayaan dari customer gitu. Betul banget sih. Betul Gitu, banget, Bi. betul banget, betul, 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 betul. Terus kalau misalkan contoh dari grey hat itu siapa? Nah, ini nih yang paling gue suka nih. Ini menarik banget karena sebenarnya ada banyak banget nih hacker-hacker di dunia yang mirip-mirip sama grey hat hacker, tapi sebenarnya bukan gitu loh. Tapi Hmm. contoh paling sempurna, gue mau ngebahas tentang Edward Snowden sih. Oh, oh, Pasti, gue tahu ini dari film ya nggak sih? iya betul banget. Oke, 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 oke. Pasti lo bingung kan kenapa gitu. Jadi Mhm. menurut gue dan tim Prima tim, jadi kita menganggap Edward Snowden ini masuk ke dalam kategori grey hat hacker karena si Doski ini sebelumnya merupakan seorang programmer di National Security Agency Amerika Serikat atau NSA, which dia merupakan seorang pekerja. Nah, kalau di Mhm. dunia cyber security itu kita memiliki integritas untuk tidak mengambil, tidak mempublikasikan hingga merusak data ataupun informasi yang perusahaan miliki. Tapi karena alasan yang sangat mulia, dia rela mempublikasikan sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat tentang hak privasi warga negaranya nih. Oh gitu. Gitu. Mhm. Terus si Abang Snowden ini jadi perbincangan deh di ranah publik karena aksinya. Eh, ada, a- jadi ada dua tim gitu, Bib. Ada yang menganggap si Snowden ini adalah pahlawan, tetapi di Mhm. sisi lain tuh ada yang menganggap si Snowden ini juga pengkhianat gitu. Tahu Hmm. penyebabnya kenapa? Gimana gimana tuh? Jadi kenapa Snowden tuh dianggap sebagai pahlawan, khususnya untuk warga Amerika Serikat, karena ya udah jelas karena dengan aksinya itu dia memberikan sebuah informasi penting kepada warga negara Amerika Serikat kalau eh, kalau pemerintahnya itu dengan jelas dan dengan sadar tuh memata-matai dalam tanda kutip dan melacak seluruh kegiatan warga negaranya itu, dan which di Amerika kan sangat menjunjung hak privasi pribadi, jadi itu dipermasalahkan gitu loh. Dan di sisi lain, dari sisi pemerintah Amerika Serikatnya sendiri menganggap si Snowden ini itu sebagai musuh negara karena telah Hmm. menyebarkan sebuah informasi penting kepada media, yaitu The Guardian. Dan ya kita bisa bilang pemerintah Amerika Serikat memiliki nama jelek sekarang seperti itu karena Hmm. atas aksinya ini, seperti itu sih, Bib. Oh, oke, 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 oke. Mhm. Gitu. Mhm. Oke, gue sih sebenarnya kayaknya udah pernah nonton film ini deh, soalnya gila pemerannya ganteng banget coy, sumpah. Oke, but anyway, jadi si Snowden ini, gue tuh selalu ngira dia tuh sebenarnya tuh hacker, ternyata tuh Hmm, grey hat hacker ya. Oke, oke. Oh, karena kenapa dia disebut grey hat hacker ya, karena tuh sebenarnya tuh dia juga merugikan dari sisi si NSA-nya ini nggak sih, gitu ya? iya,
Iya, Mhm, betul oke oke banget. oke. Oke. Mhm, Kayak koin lah, ada dua sisi gitu. Ada yang mmm, membela, ada yang enggak. Ya gitulah kehidupan dari grey iya. hat hacker gitu. Mmm, mhm Seperti mhm. itu. Oke oke. Kalau misalkan emang kita ngebahas tentang hacker dan hacking gitu ya, dan cara dia untuk Hmm? nge-hacking, tentu aja kayak kurang afdol nggak sih kalau misalkan kita nggak ngomongin sebenarnya tuh jenis serangan yang biasa dilakuin sama hacker tuh kayak apa aja sih? Bisa dijelasin nggak sih ke kita? Nah, ini nih yang pertanyaan sulit, tapi kalau kalau pengen dijawab pendek tuh susah. Mmm, Sebenarnya teknik atau serangan dari hacker ini banyak banget. mhm. Mungkin bisa bikin satu episode lagi kali ya ini untuk di Untuk podcast ngebahas gini ini doang ya? Iya iya. gitu. Oh, Yoi, karena jujur ini banyak banget, tapi gue mau ngebahas beberapa aja yang biasa banget dilakukan oleh hacker pada targetnya. Yang pertama adalah DDoS. Nah, serangan ini biasanya dilakukan untuk membuat sebuah sistem atau server menjadi overload sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Pasti sering banget kan nemuin website yang nggak bisa dibuka atau lelet banget. Jadi itu mhm. kemungkinan besar sedang terjadi serangan DDoS ini, Oh seperti itu, gitu ya? Wah, gitu. tapi emang gue juga sering banget sih ngerasain Hmm? kayak gini nih. Ya, bisa jadi nggak sih kalau misalkan ternyata tuh endpoint gue tuh kayak udah terkena hacking gitu dari si DDoS ini ya? Ya, bisa jadi. Hmm. Kalau misalkan kita ngomongin endpoint lo, berarti itu kita masuknya mungkin ke malware karena Hmm. ini tuh serangannya yang berbeda. Serangan Hmm. ini bisa masuk melalui sistem ataupun Mhm. jaringan Mmm, mhm. dengan apa ya? Dengan memanfaatkan celah keamanan dari sisi endpoint ataupun jaringan tersebut nih, Bib. Nah, Mhm. setelah masuk, hacker bisa melakukan apa aja yang mereka inginkan, mulai dari mencuri, menduplikasi, merusak, hingga melakukan monitoring secara real time di endpoint lo. Jadi Gila ngeri serangan banget ya. jadi serangan ini tuh menjadi salah satu apa ya? Salah satu serangan yang paling sulit dihentikan lah sebenarnya. Tapi bukan tidak mungkin loh ya, ini bisa Mhm. diminimalisir seperti itu. Dan Mhm. dan terakhir nih, gue tuh ada salah satu contoh serangan hacker tuh yang paling sering terjadi di banking, yaitu adalah phishing Mmm. gitu. Seperti namanya, jenis serangan ini dilakukan dengan cara memancing targetnya untuk memberikan semua kebutuhan yang hacker itu inginkan. Mmm. Contoh gampangnya sih, dalam phishing ini sih biasanya mengambil akun, password, hingga data pribadi si targetnya ya, tapi tidak Mmm. menutup kemungkinan ini apa ya, bisa mengambil kayak finansial bank kita gitu, Bib, Mmm, gitu. mhm. Tapi emang phishing juga kayaknya tuh yang common juga nggak sih? Yap. Serangan-serangan dari si hacker ini, yang bener-bener common lah terjadi di ya di dunia kita saat ini gitu loh. Iya sih kayaknya gue juga kayak gue juga pernah deh kayak dikirimin salah satu email phishing dan juga Mhm. phishing tuh bisa berbentuk SMS juga nggak sih? Iya, bisa banget. Jadi Mmm, itu kalian perlu hati-hati dalam apa ya, dalam memperhatikan seluruh isi dari email ataupun SMS yang kalian kalian dapat gitu dari manapun. Jangan iya main sih. asal klik aja link gitu. Iya sih, aduh, parah banget deh. Oke, kalau misalkan dari selain si phishing ini apalagi kira-kira? Menurut gue sih, gue bakalan ngasih 3 itu aja dulu. Mungkin di Mmm, next episode kita bakalan ngebahas boleh lebih sih. dalam lagi kali ya, seperti Boleh itu. boleh 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 boleh. Oke, jadi sebenarnya tuh, ketiga jenis, serangan hacker ini dulu bener-bener kayak sering terjadi ya di lingkungan kita saat ini, iya nggak sih? Iya, iya banget. Apalagi Indonesia menjadi salah satu target yang paling empuk nih Mhm, di dunia atau oleh para hacker, karena bisa dibilang perusahaan-perusahaan Indonesia itu belum apa ya, belum baik untuk mengimplementasikan sebuah keamanan cyber. That's oh why gitu ya, mhm. Prima Cyber Solusi hadir di Indonesia untuk memberikan solusi tersebut kepada perusahaan yang ingin
meminimalisir segala kerugian dan kejahatan cyber pada perusahaannya gitu Bib jadinya. Jadi mungkin kita akan bahas serangan cyber ini pada episode lainnya kali ya agar lebih mendalam kayak gitu Bib. Oke. Oke, cakep banget ya Pak ya, masuknya buat promosi nih. Oke, Iya jadi dong. sebenarnya masih banyak banget ya serangan cyber yang belum dijelasin. Mungkin kita akan buat satu episode khusus nih ya kali ya untuk membahas tentang ini next time. Oke, gimana pendengar? Kalau kalian setuju, boleh banget nih berikan pendapat kalian pada kolom sosial media Netmax Indonesia ya, atau di kolom YouTube kita juga nggak apa-apa. Karena pembahasan ini juga masih akan banyak banget dan pastinya bikin penasaran nggak sih? Oke, kayaknya kita juga udah berada di ujung episode podcast kali ini. Gue mau ngucapin terima kasih nih kepada Juang yang udah bersedia hadir untuk ngobrol-ngobrol bareng nih sama gue di podcast pertama kita kali ini ya. Yep. Oke, tadi sih sebenarnya seru banget sih pembahasannya, mulai dari jenis hacker, itu apa aja, terus ngebahas juga tentang aktornya, dan juga ternyata banyak lah contoh serangan cyber yang sering dilakukan oleh hacker yang benar-benar setiap hari kita alamin gitu. Mungkin dari lo sendiri, Juang, ada yang mau disampaikan? Ada dong. Pertama gue mau ngucapin terima kasih kepada Networks Indonesia dan Habibah khususnya karena telah memberikan kesempatan kepada gue untuk bisa ngobrol pada podcast kali ini nih. Dan gue juga mau ingetin harus follow sosial media Prima Cyber Solusi juga ya. Kita ada di LinkedIn, Instagram, Twitter, YouTube, pokoknya semuanya ada. Kalian bisa cek. Dan satu lagi, terus update mengenai perkembangan cyber security di dalam website kita di www.primax.co.id ya seperti itu sih Beb. Kalau ucapan atau salam-salam dari gue seperti itu Beb. Oke, tuh jangan lupa ya follow sosial medianya Prima Cyber Solusi. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Netmax Indonesia. Dan nanti kita bakal kasih linknya sih di kolom description. Nah, jadi jangan lupa untuk follow dan subscribe juga channel kita supaya kalian bisa tahu nih untuk update mengenai perkembangan dunia teknologi informasi ya. Oke, mungkin itu aja dari gua Habibah dan Juang pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Dah. Thank you, Bye-bye. Juang. Bye. Bye.